Ingin menjadi koki yang hebat. Yang paling penting adalah fokus dan konsentrasi. Seorang koki hebat harus memiliki sifat lain yang harus dimiliki: kesatuan pikiran dan hati. Makan waktu. Kalian anak-anak nakal. Tinggalkan sedikit untukku. Ambil lagi sedikit saja. Sedikit saja. Terima kasih. Giliran saya, giliran saya. Sedikit saja. Shifu, siapa yang menyuruhmu datang terakhir kali? Makanan enaknya sudah habis. Mereka hehe Shifu. Kalau Shifu tidak makan, berikan padaku. Mimpi kali pergi-pergi. Wangi sekali Xiao Yangzi. Sekarang kemampuan memasakmu sudah melampaui Shifu. Gelar Raja Koki Shifu ini sudah saatnya diberikan padamu. Biasa-biasa saja, nomor 3 dunia. Kemampuan memasakku ini hal kecil. Sekarang kemampuan memasakmu sudah sempurna. Sudah saatnya kamu lulus. Shifu, kamu mau mengusirku? Jangan Shifu, aku hidup adalah orangmu. Mati adalah hantumu, aku belum membalas budimu. Bunuh aku pun aku tidak akan pergi. Ini adalah tahun lalu. Perjodohan yang diatur keluargamu. Gadis ini cantik jelita. Apakah kamu tega membiarkannya menjanda? Cantik sekali, kenapa tidak bilang dari dulu? Dulu. Orangnya di mana? Dulu kamu masih kecil. Orangnya. Anak nakal tadi bilang. Bunuh pun tidak akan turun gunung. Ingin membalas budi Shifu. Anak nakal. Setelah turun gunung jangan bilang muridku. Agar tidak membuat masalah anak nakal. Sudah punya istri lupa Shifu. Siapa ini? Banyak sekali orang. Seheboh ini. Sudah lama mendengar nama Raja Masak, sekarang ini negara Xia akan mengadakan kompetisi Dewa Masak 3 tahun sekali. Anak perempuan ini sengaja mendaki gunung. Ingin mengundang Raja Masak untuk bertanding di restoran kami Zenwei Lou. Banyak sekali uangnya, wah. Sayangnya saya sudah lama pensiun. Keluar dari dunia ini. Saya punya seorang murid keahlian memasaknya. Sudah melebihi saya. Jika dia yang bertanding, haha pasti sukses. Apakah dia lebih hebat dari Raja Masak? Tidak percaya, coba cicipi. Miss Hajiang. Presiden kami ini orangnya mulia, mana mungkin mau makan makanan rendahan seperti ini. Ini bukan Miss Hajiang biasa, mie ini dibuat dari putih telur. Tidak ada setetes air pun. Setelah 3 kali istirahat, 3 kali uleni, 3 kali tekan. Baru jadi. Kenyal dan lembut sausnya. Menggunakan daging babi hitam.
Disiram dengan minyak cabai yang baru dibuat. Baik bahan maupun tekniknya adalah yang terbaik di dunia. Cuma mie Zhejiang. Sehebat itu ya? Mie ini, Wah, kamu ini. Presiden kami sudah bersusah payah datang sendiri untuk mengundangmu. Kamu malah memberikan makanan rendahan untuk mengabaikan kami. Ayo hancurkan tempat ini. Mie ini enak sekali. Tidak heran mie Zhejiang yang direkomendasikan Raja Masak benar-benar luar biasa. Jika saya bisa mengundangnya ikut kompetisi Dewa Masak, pasti akan memenangkan juara. Bisakah saya bertemu dengan sang master? wah tidak kebetulan. Baru saja turun gunung. Apa sampaikan perintah saya? Segera cari di seluruh kota. Ya, Halo, Kinkyu, kamu di mana? Cepat kembali. Tunanganmu sudah datang. MA sekarang di Zhenwei Low. Saya tidak punya pikiran untuk kembali menikah karena perusahaan akan segera bangkrut. Ini adalah pernikahan yang diatur langsung oleh kakekmu. Dia mengatakan bahwa ini akan membawa peluang besar bagi keluarga kita. Jadi jangan sampai terlewatkan. Tapi, Presiden, lalu kemana kita sekarang pergi? pulang dan menikah. Wanita ini tampaknya. Mengapa terlihat begitu familiar? Bukankah dia milik anak itu? Saya sudah punya istri. Istri malam ini kita bersama-sama. Saya hanya mengikuti pengaturan keluarga untuk menikah denganmu. Aku menyarankanmu untuk menyadari kenyataan. Aku dan orang sepertimu tidak mungkin memiliki masa depan apapun. Tapi, Oh ya, aku tidak ingin kamu memberitahu orang lain hubungan antara aku dan kamu. Aku masih punya urusan penting, jadi aku pergi dulu. Apa ada kabar tentang murid Raja Koki? Belum ada. Murid Raja Koki sudah melampaui kemampuan sang guru. Jika kita bisa mendapatkannya, maka krisis di restoran Zhenwei bisa terselesaikan. Jadi, kita harus menemukannya dengan segala cara. Baik. tanpamu apakah aku akan mati kelaparan? Setelah turun gunung aku belum makan apa-apa. Perutku sudah lapar sekali. Lewat-lewat, jangan sampai ketinggalan. Jangan dorong-dorong, aku belum selesai melihatnya. Air panas datang. 3 hidangan andalan dari restoran Zhenwei. Gratis untuk dicicipi, masih ada hal baik seperti ini. Kalian mengira ini gratis? Tidakkah kalian melihat tulisan ini? Harus memberikan saran perbaikan untuk masakan ini. Kalau tidak, kalian harus membayar 2 kali lipat. Restoran Zhenwei adalah restoran tua setempat. Setiap masakan sudah melalui ribuan kali penyempurnaan. Tidak semudah itu memberikan saran. Benar, nasi ini tidak semudah itu dimakan. Kalian tidak bisa bukan berarti aku juga tidak bisa nasi ini. Aku pasti akan memakannya. Apa belum ada yang memberikan satu saran pun? Ya, Tuan Su. Beritahu aku segera jika ada yang memberikan saran. Baik, Ambil alat-alatnya, tunjukkan standar kebersihan untuk dapur. baik. Restoran Zhenwei. Di sini. Maaf, kami tidak menerima barang rongsokan di sini. Menerima barang rongsokan, apakah saya terlihat seperti pengumpul rongsokan? Saya datang untuk makan di sini. Sungguh mewah. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Saya datang untuk makan. Kamu Xiao Song? Apa yang terjadi? Kak Su, saya tidak mengizinkannya masuk, dia memaksa masuk. Apakah dia mampu membayar di sini? Diam. Tuan, ada yang bisa saya bantu?
Berikan saya 3 hidangan spesial Anda. Sudah lama ternyata hanya ingin makan gratis. Baik Tuan, segera kami antar. Orang seperti dia, apa dia bisa merasakan rasanya? Mungkin dia membayar sendiri. Bos minta bon. Datang, Simpan baik-baik. Tuan, Anda belum membayar. Bayar apa bukankah kalian bilang? Asalkan memberikan satu saran bisa mencicipi gratis. Saya sudah menulis semuanya di atas. Hidangan spesial kami sudah disesuaikan selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin ada begitu banyak masalah, jelas-jelas kamu menulis sembarangan? Saya tidak menulis sembarangan, sudahlah. Toko sebesar ini ternyata tidak bisa bermain. Berapa harganya katakan? Total 3.684. Apa 3.000 lebih? Tidak ada uang untuk membayar ya. Hahaha, benar sekali. Dari hari ini, kamu akan bekerja di dapur untuk melunasi hutang. Kapan lunas, kapan pergi. Ya? Toko sebesar ini ternyata tidak bisa bermain. Pemilik toko ini sungguh tidak tahu malu. Kedepannya standar kebersihan harus sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Semuanya silakan lanjutkan pekerjaan. Ya, Kamu. Kamu malah mengikuti saya. Saya beritahu kamu, mengganggu saya tidak ada gunanya dan saya dan kamu pasti bukan dari dunia yang sama. Siapa yang mengikuti kamu ah? Dan pasti bukan dari dunia yang sama dengan saya. Kamu kan cuma tukang bersih-bersih, apa bedanya sama aku? Nanti. Kita bakal jadi rekan kerja. Kamu, Tenang aja, aku pasti nggak bakal ngomong keluar. Hubungan suami istri kita. kamu tahu aku siapa? Sudahlah. Pemilik toko ini benar-benar nggak tahu malu. Kalau dia tahu kita ngobrol di sini, dia pasti bakal ngasih masalah lagi. Ayo pergi, kerja yang baik. Aku nggak tahu malu. orang ini hubungannya sama Pasu apa ya? Barusan dia dekat banget sama Pasu. Lihat pakaiannya, kayaknya cuma tukang kecil. Dapur ini tetap jadi wilayahnya Hai. Urus anak itu juga hal yang mudah. Lihat deh gimana aku ngurusnya. Kamu yang baru. Apa yang baru, kenapa? Aku kepala koki di toko ini. Dapur ini nggak sembarangan orang bisa masuk. Kamu bisa ngapain? Aku bisa banyak hal, goreng, tumis, rebus, kukus. Semua masakan nggak ada yang nggak bisa. Mulut besar banget. Bahkan kepala koki Zhang nggak berani ngomong begitu. Aku lihat kamu kayak gini. Kamu kayaknya nggak bisa pegang pisau dapur. Masih berani ngomong besar di sini. Aku benar-benar nggak. Baiklah, kamu ambil tahu ini. Ukir bunga kalau nggak bisa. Keluar dari sini. Ukir bunga di tahu, apa susahnya aku? Bakal kasih yang lebih hebat. Ukir bunga di lobak itu apa? Ukir bunga di tahu itu baru hebat. Benar, tahu itu lembut dan mudah hancur. Lobak keras dan mudah dipegang, tingkat kesulitannya benar-benar nggak sama. Dan meskipun dia pakai lobak, lihat cara dia yang lambat dan kaku. Nggak lebih baik dari magang biasa. Selesai. Ini hasil akhirmu. Buang itu keluar. Jangan buru-buru. Selesai.
Dari mana datangnya kupu-kupu ini? Kupu-kupu ini menganggap bunga ini asli sangat hidup. Ini sungguh luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Dia cuma orang baru. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Bagaimana keahlianku ini? Kemampuan untuk menipu pasti layak. Bekerja di dapur ini. Karena kamu sangat ingin tinggal di sini, maka bersihkan toiletmu dengan baik. Kamu. Buruk sekali Chef Zhang, ada tamu yang bilang masakan kita tidak enak. Mau mengembalikan masakan. Apa? Berani bilang masakan yang aku buat tidak enak? Ini masakan dari Zhen Wei Lou. Kurang ajar, bahkan anjing pun tidak mau makan. Aku adalah chef kepala di restoran ini. Apa masalah dengan masakan yang aku buat? Ternyata masakan yang bahkan anjing tidak mau makan adalah masakanmu. Kamu menganggap kami konsumen. Seperti apa lebih rendah dari babi dan anjing? Tidak terima, ayo kita bertanding. Bukan Lei Biao ini, aku ingat dia adalah chef kepala level Michelin. Dia datang untuk menantang. Chef Zhang, mungkin bukan lawannya. Tidak berani. Maka kalian pasang ini di pintu depan. Kalau aku tidak berani bertanding bagaimana? Aku bisa tetap di Zhen Wei Lou. Bertanding ya baik. Kalau kamu kalah, Zhen Wei Lou, segera tutup. Kalau dia ada di sini, semua ini bukan masalah. Anda maksud murid Raja Masak? Dia pasti kalah. Kamu di sini. Aku di sini tidak penting, yang penting adalah kalau kalah benar-benar pasang plakat, tidak layak dimakan anjing. Bos yang tidak tahu malu itu pasti marah besar. Kamu? Begitu saja kamu cuma tukang bersih toilet. Ada hubungannya sama kamu. Sapu toilet, kenapa mangnya jangan lihat aku sekarang. Sapu toilet tapi nggak lama lagi. Aku bisa jadi kepala koki. Sapu toilet bener-bener ngayal deh. Kamu. Kompetisinya udah mulai. Kita bikin masakan yang sama. Penikmat makanan di sini jadi jurinya. Siapa yang dapat pujian lebih banyak, dia yang menang. Ya udah, kita adu masak tumis daging paprika. Masakan ini semua orang bisa bikin, oke? Ya udah, adu masak tumis daging paprika. Selesai. Dagingnya empuk. Paprikanya renyah dan enak. Asinnya pas. Rasanya bikin nagih. Coba yang ini. Yang tadi masih enak. Tapi dibandingin sama yang ini, jauh lebih enak lagi iya. Paprika dan dagingnya nyatu banget. Pas masuk mulut, aroma harumnya langsung memenuhi mulut iya. Sekarang mulai voting aku. Aku milih Chef Lei. Aku juga milih. Lihat kan. Kemenangan telak. Ya ampun, pemilik restoran Zhen Wei Lou ini. Gak cuma muka tebel, seleranya juga jelek. Itu karena koki utamanya udah direkrut. Jadi Zhang Dahai yang naik. Bisa ngomong doang, emangnya jago. Emangnya kamu bisa menang. Tahun itu aku santai aja. Gak tahu apa itu lawan. Kamu bilang apa? Nggak mungkin, aku nggak mungkin kalah. Aku nggak percaya.
Ini. Aku emang gak sebanding. Lihat kan bedanya kita. Di seluruh Shenweilou, nggak ada yang bisa ngalahin aku. Pergi. Pasang papan nama itu. Tunggu dulu. Hei, Anak ini ingin pamer di depan si Yosu. Dia siapa orang ini? Kamu datang buat apa, cepat pergi dari sini. Kalau kalian tidak bisa minggir saja. Kamu siapa kamu sebenarnya? Dari penampilanmu tidak seperti Koki. Dia memang bukan Koki. Kamu cuma tukang bersih-bersih toilet. Apa hakmu bicara di sini apa? Tukang bersih toilet. Hahaha. Apakah Shenweilou sudah tidak ada orang lagi? Sampai-sampai mengirim tukang bersih toilet untuk bertanding. Apa salahnya tukang bersih toilet apa? Kamu bahkan tidak berani melawan tukang bersih toilet. Apa yang kamu mau, apa tidak malu lagi? Jangan pikir, karena kamu jago memotong bisa pamer di sini. Ini bukan tempatmu. Tapi kalian yang disuruh tidak bisa juga. Kamu dasar anak kurang ajar. Aku bisa melawanmu tapi kamu harus tahu. Apa konsekuensi jika kalah? Kalau aku kalah konsekuensinya terserah kamu. Tapi kalau kamu yang kalah, taruhan sebelumnya semuanya batal. Boleh. Kalau aku kalah, aku bahkan bisa jadi muridmu. Sudahlah, tidak ada murid semuamu. Kamu. Aku malas bicara panjang lebar, kita lihat hasil masakannya. Buktikan, hei. Kamu tidak boleh ikut. Biarkan saja dia kalau kalah. Aku bisa menyuruhnya menanggung kesalahan ini. dia malah menambah masalah. Apakah murid Raja Koki sudah ditemukan? Kalau dia ada, semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Belum. Kalau begitu cepat cari. Ya, Agar tidak ada yang bilang aku menindas yang kecil Shenweilou. Jago membuat hidangan segar, mari kita. Pertanding dengan Tima Hidangan segar bagaimana? Sudahlah, lebih baik kita bertanding dengan yang kamu kuasai. Agar tidak ada yang bilang aku menindas orang tua. Kamu. Ini kamu yang cari. Kita akan bertanding memasak ikan. Baik. Ini teknik pisau. Hanya sedikit lebih baik dalam memotong, berani tidak tahu diri. Bandingkan dengan lay by out terkenal. Karena masakan ikannya dia kali ini benar-benar menabrak senjata trik kecil. Ini tekniknya mengeluarkan tulang dari ikan utuh. Tidak disangka keahlian memasak lay biao ternyata sudah mencapai tingkat ini. Aku kalah padanya tidak sia-sia. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah senang membuat muka Shenweilou benar-benar hancur? Yang membuat muka Shenweilou hancur adalah kalian. Kamu Lei Biao adalah koki tingkat Michelin. Bukan anak kecil seperti kamu yang bisa menang benar. Bahkan Chef Sang kita bukan lawannya. Kamu ini apa? Kalian tidak bisa menang. Hanya menunjukkan level kalian yang tidak bagus. Tidak berarti aku tidak bisa. Kamu sombong dan tidak menghargai orang lain. Nanti ada saatnya kamu menangis. Selesai. Benar-benar wangi hidangan ini, terlihat sederhana. Di luar tidak ada hiasan sama sekali. Apakah ini dari pesta Manchuhan? Hidangan itu benar. Ini adalah ikan kuning berkuah. Apa? Kalian sedikit punya mata. Hidangan ini adalah hidangan ikan terbaik dari pesta Manchuhan. Ikan kuning berkuah. Ikannya tidak disangka hari ini beruntung. Melihat hidangan ini, ikan kuning berkuah ini. Cara membuatnya sangat sulit, baik itu teknik memotong atau kontrol api. Persyaratannya sangat tinggi, sedikit saja salah akan menyebabkan seluruh hidangan gagal. Serepot itu, ayo. Aku akan mencicipinya. Daging ikannya halus kenyal. Kuahnya kental dan kaya. Rasanya lezat saat dicicipi.
Kenikmatannya kayak isian dan daging ikan. Saling menyatu benar-benar. Kombinasi sempurna. Hahaha, lihat kan. Ini kemampuan asliku. Cepatlah mengaku kalah. Awalnya suruh pergi tidak mau. Sekarang lihat bagaimana kamu mengatasinya. Jangan khawatir, kalian belum melihat hidangan saya. Apakah Anda masih yakin untuk menang? Jika dia bisa menang, aku memberinya kursi koki. Ikan kuning sup ini ada di kursi manchu. Level tertinggi yang ingin Anda menangkan. Kecuali jika kita mengambil hidangan terakhir. Apakah Anda berbicara tentang hidangan legendaris? Ya, tapi hidangan itu, proses produksinya sangat rumit dan telah lama hilang. Aku tidak percaya. Kau ini adalah... Bagaimana kau tahu aku tidak? Apakah ini rumor? Kunlun Bao. Hidangan ini tidak mewakili industri catering. Level tertinggi. Tampaknya hanya koki yang memilikinya. Cara membuat hidangan ini. Tapi bagaimana dia bisa? Apakah dia murid koki? Ini adalah akhir dari kursi penuh manhan. Dikenal sebagai Raja Wantai, jangan katakan dia. Bocah berambut bahkan veteran industri catering. Itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana mungkin hidangan ini? Aku tidak percaya dia bisa. Kunlun Bao. UPS, kenapa ini tidak begitu cepat? Bagaimana rasanya? Apakah tidak enak? Ini rasanya ops. Aku hampir mati. Tidak hanya enak. Ini enak di bumi. Yang terbaik di dunia, aku memilihnya. Sup tukang roti kuning dibandingkan dengan dia hanyalah sampah. Saya juga memilih Kunlun Bao. Aku juga tidak bisa. Ini tidak mungkin, Tuan Lei. Anda adalah koki profesional. Bagaimana hidangan ini? Ki lembut lilin. Halus dan renyah elastis. Aroma di dalamnya. Penuh dengan seluruh mulut. Aku kalah. Lin Yang, siapa kau? Kalah dari Kunlun Bao yang dikabarkan. Tidak memalukan. Saya kalah, saya mengaku. Barusan kamu bilang sekarang kepala koki adalah saya. Kamu. Pergi. Bro, hai. Tenang saja. Anda tetap pemimpin kami, si anak itu cuma beruntung. Manager Su. Lin yang mana? Si anak itu dia. Apa gunanya kalian? Kapan restoran kita butuh tukang bersih-bersih untuk jadi andalan? Manajer Su, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Kami belum siap. Kenapa Lin yang bisa menang? Manajer Su, Lin yang itu licik. Banyak akal, saya rasa Lei Biao, pasti dia yang datangkan. Kalau dia memang berbakat, kenapa cuma kerja di dapur? Bersih-bersih dan nyapu. Lagi pula masakan Kunlun Bao sudah lama hilang. Kami belum pernah lihat, siapa tahu itu asli atau tidak. Manajer Su katanya, Kunlun Bao enak, tapi di sini tidak ada yang pernah mencoba enak atau tidaknya. Cuma omongan mereka, saya rasa si anak itu pasti bersama mereka sengaja datang untuk menghancurkan restoran kita, betul? Ya betul, ya betul. Oh, begitu. Kamu gila, ini kantor direktur kamu tukang bersih-bersih. Duduk di sini buat apa? Saya. Lagi pula kamu kan bilang di luar jangan sebut hubungan kita. Sekarang kamu panggil saya kalau ada yang lihat. Nanti ada gosip kita gimana? Sudah Lin yang, saya tidak ada waktu untuk bicara omong kosong. Denganmu saya tidak menyangka kamu sampai menggunakan cara yang begitu rendah. Apa saya rendah? Kamu bekerja sama dengan Lei Biao dan yang lain untuk menantang lalu mengambil kesempatan mengalahkan mereka untuk mendapatkan perhatian saya bilang. Benar kan? Jadi maksudmu saya bersama mereka?
Memangnya tidak, tapi harus diakui. Kamu pintar, saya hampir tertipu. Di kartu ini ada 1 juta, ambil uangnya. Dan pergi, saya tidak ingin melihatmu lagi di Zenwei Low. Kamu gila atau kebanyakan nonton sinetron? Saya malas ngomong sama kamu. Kamu. Hei, pembersih hotel kami cuma digaji 3.000 sebulan. Dan bilang ada 1 juta di kartu, bohong banget. Gila. Ngira diri sendiri CEO cantik ya, hi. Zenwei Low ini harus diatur lebih baik. Suzong, menurut Anda gimana? Menurutmu gimana? Kamu sebagai kepala koki Zenwei Low menyajikan sampah untuk Suzong Cicimi. Ini kok bisa disebut sampah? Masakan ini harusnya punya warna, aroma, dan rasa. Zenwei Low tiga-tiganya nggak ada, ini bukan sampah apa. Iya, Chef Zhao keluar baru kamu yang naik jadi kepala koki. Tapi kayaknya kamu nggak mampu. Terutama dalam kompetisi hari ini. Kamu hampir bikin Zenwei Low malu. Suzong, jangan buru-buru. Masih ada menu andalan, tepat sajikan menu andalan. Semuanya dibawa ke sini. Suzong, coba cicipi ini udang Zenwei. Kulitnya renyah. Daging udangnya kenyal dan segar. Kalau begitu coba yang ini. Bakso 8 harta. Bakso ini dibuat dari 8 bahan berharga yang diaduk kuat. Lalu dilapisi ketan dan dikukus. Setelah matang, aromanya harum. Rasanya kaya. Kalau begitu coba yang ini. Zenwei Low Buddha, melompat tembok. Ini dulu diajarkan langsung oleh Chef Zhao. Diajarkan langsung sama aku. Rasanya hampir mirip. 99% mirip. Suzong kalau. Dapur hari ini nggak bisa menyajikan satu pun. Masakan yang memuaskan saya semuanya keluar. Iya. Waduh, waduh, waduh. Kalau nggak bisa bikin satu masakan yang memuaskan Suzong, seluruh dapur harus angkat kaki. Kita sudah sajikan 3 menu andalan, masih belum memuaskan Suzong. Mulutnya terlalu cerewet ya. Bukan karena Suzong cerewet. Tapi karena masakan kalian memang gak bagus. Kamu tukang bersih toilet, ngapain kamu di sini? Betul, ini menu andalan kami. Siapa yang membolehkan kamu mengkritik di sini? Level segini aja berani bilang ini menu andalan. Kamu. Kalau aku tidak salah, udang spesial ini. Kalian cuma pakai tepung kan? Walaupun awalnya renyah. Tapi begitu kena udara cepat lembek. Karena kelembapan, cara yang benar adalah mencampur tepung dan pati. Dengan perbandingan 3:1. Tambah ragi dan soda kue, adonan ini buat gorengan. Bisa renyah dan tahan lama. Dan bola 8 rasa ini pakai daun bawang. Itu tidak salah, tapi masalahnya, kalian taruh terlalu awal. Maksudnya APA. Waktu kalian aduk bahan semuanya. Dicampur jadi satu kan? Ada masalah apa? Tentu ada masalah, daun bawang dicampur. Dengan semua bahan lama-lama akan dehidrasi karena garam dan kecap. Menghasilkan bau sulfur yang tidak enak. Rasanya kayak makanan sisa. Cara terbaiknya aduk semua bahan. Baru taruh daun bawang. Siram minyak panas. Agar aroma daun bawang keluar, dan tetap hijau segar. Oh begitu. Lalu menu spesial ini. Buddha melompat tembok, kenapa Suzong masih tidak puas? Masalahnya lebih besar abalon di dalamnya. Harus abalon kering yang sudah direndam, kalian untuk hemat waktu. Abalon belum direndam langsung dimasak. Tidak bisa keluarkan gelatin dari abalon. Lihat, ini seperti air. Kamu ngomong doang bisa. Kalau kamu bisa, buatlah masakan yang memuaskan Suzong. Betul. Tidak sulit, lihat. Sekarang cuma sisa daging dan bahan sampingan. Aku lihat kamu bisa buat apa. Bahan sudah habis. Ibu rumah tangga pintar pun tak bisa masak tanpa bahan. Lin, jangan buang waktu.
Di sini. Kalian tidak bisa bukan berarti aku tidak bisa. Kamu. Lihat baik-baik. Selesai. Ms. Hajiang hahaha. APA kau membiarkan bos Su makan sesuatu yang buruk seperti ini. Bos Su, jika kita bisa mengundang murid Raja Koki sebagai koki utama, pasti kita bisa melewati krisis ini. Kau harus menemukannya. Jika dia setuju, aku bersedia memenuhi semua syaratnya. Baik. Siapa yang menyuruhmu membawa Ms. Hajiang ini? Bos Su saya akan segera menyuruh orang untuk membawanya pergi. Dulu. Bos Su ini. Bau ini adalah... Ini bukan Ms. Hajiang biasa. Mie ini dibuat dengan putih telur. Tanpa setetes air pun, setelah 3 kali diuleni dan dipukul, baru bisa dibentuk seperti ini. Benar, inilah rasanya. Siapa yang membuat mie Zhejiang ini? Aku ingin bertemu dengannya sekarang juga. Ah, Apa yang kau lakukan? Ingin makan mie Zhejiang tapi tidak ada bagianmu. kau masih punya muka untuk bicara tentang Ms. Hajiangmu. Setelah Bos Su mencicipi Ms. Hajiangmu, dia marah besar dan sekarang ingin bertemu denganmu. Ikut aku. Serius. Ikut aku. Hei. Rasa mie Zhejiang ini sama persis dengan yang aku makan di tempat Raja Koki. Sama sekali tidak berbeda. Apakah ini berarti murid Raja Koki ada di sini? Bos Su, apa kau salah paham? Tidak salah, rasa ini miliknya. Hai Go, aku sudah membawa anak itu. Siapa yang bilang mie buatanku tidak enak? Kamu yang makan mie Zhejiangku. Mengatakan tidak enak. Hei, orang macam apa kamu ini? Apakah kamu sengaja ingin aku kehilangan pekerjaan? Apakah mie Zhejiang ini benar-benar buatanmu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Rasa mie Zhejiang ini sama persis dengan yang dibuat murid Raja Koki di Gunung Dulu. Apakah kau adalah murid Raja Koki? Apa anak ini murid Raja Koki? Dan dia juga punya hubungan dengan Bos Su. Apa yang kau omongkan sembarangan? Setelah turun gunung jangan katakan kau muridku, agar tidak menimbulkan masalah untukku. Guru memerintahkanku saat turun gunung jangan pernah mengatakan aku muridnya. Dan guru saat muda. Di bawah gunung banyak utang asmara kalau orang lain tahu. Aku ini muridnya, sengaja menargetkanku untuk balas dendam. Bagaimana? Tidak bisa, aku sama sekali tidak bisa mengakui. Apaan tuh murid Raja Koki? Aku benar-benar nggak tahu. Tapi rasa mie saus gorengmu ini, kenapa bisa sama persis dengan milik murid Raja Koki? Karena itu. Baiklah, karena kamu bertanya dengan sungguh-sungguh. Maka aku akan memberitahumu dengan penuh belas kasih sebelumnya. Aku bertemu dengan seorang tokoh misterius yang luar biasa. Dia melihat bahwa aku berbakat cerdas, tampan luar biasa dan anggun. Ngomong yang penting saja. Intinya dia merasa aku orangnya lumayan, jadi dia mengajarkan aku sedikit keahlian memasak setelah aku coba ham. Rasanya lumayan enak. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana murid Raja Koki sekarang? Orangnya datang tanpa jejak, pergi tanpa bayangan. Naga legendaris terlihat kepala tapi tidak terlihat ekor. Mau cari dia di mana? Apa yang kamu katakan benar semua? Saya pikir ia lihat deh orang ini. Lihat mukanya, mana mungkin dia murid Raja Koki? Apa aku benar-benar salah mengenalinya? Betul Su, dia hanyalah seorang kuli kecil di restoran kita yang secara kebetulan bisa 2 masakan saja. Anda pasti salah mengenali. Benar Su, Anda tunggu sebentar. Anda adalah Su, bos restoran Zenwei. Lalu siapa lagi?
Lihat deh orang ini pura-pura tidak tahu masih mirip juga. Selesai sudah tak disangka dia adalah bosku. Aku malah memarahinya seperti itu sebelumnya. Apa kamu tidak tahu? Kalau kamu mengaku dengan jujur, mungkin aku akan lebih hormat padamu, tapi sekarang sikapmu yang palsu ini benar-benar membuatku muak. Aku. Busu lalu Chef Zhang dan yang lainnya? Mereka tidak kompeten untuk posisi koki utama restoran Zhenwei. Membiarkan mereka tetap tinggal hanya akan mempermalukan restoran Zhenwei. Pecat semuanya segera. Siap. Jangan-jangan. Busu dengarkan penjelasanku. Berhenti sebentar, aku benar-benar tidak tahu identitas aslimu. Aku menikahimu karena diatur oleh guru. Aku belum selesai bicara, berhenti. Aku belum selesai, jangan pergi. Hei, apa hebatnya punya sedikit uang bau? Suatu hari nanti aku akan menegakkan kebenaran. Bahkan secari kertas pun mempermalukanku. Putri keluarga Su berpesta semalaman dengan pria misterius bersama model pria di propertinya sendiri. Bertarung selama 3 hari 3 malam di Zhenwei Building. Tunggu, jadi inilah bos Su dari Zhenwei Building. Lalu yang tadi itu siapa? Oh, jadi kamu penipu. Bos Su, akhir-akhir ini nona kedua selalu menggunakan nama Anda untuk berkeliaran di tempat hiburan malam. Saya khawatir gaya hidupnya yang kacau akan mempengaruhi reputasi Anda. Apakah Anda mempertimbangkan untuk mengklarifikasi hal ini? Tidak perlu rumor berhenti pada orang bijak. Oh ya, untuk sementara biarkan Lin yang menjadi kepala koki dulu ya. Jangan rugikan dia. Anda mencopot Sang Dehai dan membiarkan menantu laki-laki menggantikannya. Jangan bilang Anda jatuh cinta pada menantu laki-laki itu. Apa yang kamu bicarakan? Hanya saja Lin yang memang memiliki kemampuan. Jika benar-benar tidak bisa menemukan murid Raja Koki, biarkan dia menggantikan posisi itu untuk mengikuti kompetisi God of Cookery. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk membuatnya terbiasa. Mobil Hai sudah hampir sampai. Teman-teman cepat naik ke mobil naik. Su Qingqiu, kau telah memutus mata pencaharian kami. Semua ini karena tekananmu. Baiklah, aku akan segera memberi instruksi. Hati-hati. Apakah orang ini bisa menyetir? Cepat minggir. Zhang Dehai adalah temanmu. Apa yang kalian mau lakukan? Kau telah menghancurkan mata pencaharian saudara-saudara. Menurutmu apa yang akan kami lakukan? Seharusnya tidak salah. Rumah bos Su seharusnya ada di sekitar sini. Jangan bertindak sembarangan ya. Benar, sekarang adalah masyarakat hukum. Pergi ke neraka masyarakat hukummu. Sekarang saudara-saudara bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Bagaimana kalau kalian berdua dulu temani kami bermain-main? Hentikan. Lagi-lagi kamu bocah ini. Kamu. Kalian mau apa? Sayang, semua gara-gara kamu. Bikin kami kehilangan pekerjaan. Sekarang masih berani muncul di sini. Serang. Hati-hati. Aku di sini. Ayo serang. Lin Yang. MA Jiakuan aliran selatan, mohon maaf. Lin Yang. Mohon maaf sayang, mohon maaf. Sialan, ayo lagi. Ayo. Lin Yang. Giliran kalian. Cepat pergi, cepat pergi. Lin Yang. Cepat pergi. Su, cepat pergi. Lin Yang. Cepat pergi. Su, ayo pergi.
Dua sayang itu kabur. Gara-gara dia serang-serang. Bukan bisa masak ya? Hari ini aku bikin tanganmu cacat. Tempat ini tidak amal buang dia. Peri. Ini semua salahmu sendiri. Baru saja di sini kok hilang. Cari hadiah 1 miliar apapun caranya. Temukan dia. Siap. Kalian ngapain? Kamu baik-baik saja. Sungguh menyedihkan. Kak mau makan. Jangan makan ini, ikut aku. Bos Shen berbuat baik lagi. Mau tunjukin ke siapa ini, sayang? Pengemis saja dibawa masuk. Kayaknya dia gila cowok. Bikin harga semurah itu, semua orang makan di toko mereka. Bikin usaha kita bangkrut. Tenang, dia tidak akan lama lagi. Kak Hong, kamu ada cara. Tunggu saja lihat. Kalau lapar nanti datang ke tokoku. Jangan lagi rebut makanan sama anjing. Bakpao enak banget. Kamu masih ingat namamu? Rumahmu di mana? Namaku Kun Kun. Suka nyanyi dan nari. Kasihan banget orang ini. Sampai namanya sendiri aja nggak tahu. Fei Quan Jie Jiliat. Sekarang ada berita singkat. Presiden Zhen Wei Lou Su Qingqiu. Siapa yang nemuin Lin Yang? Dikasih hadiah 100 juta tunai. 100 juta tunai. Bisa beli banyak kentang goreng dan mie ayam. Lin Yang. Aku ini Lin Yang. Kamu Lin Yang? Dia emang terlalu bodoh. Iya, kamu Lin Yang. Aku juga Lin Yang. Kalau kalian semua Lin Yang, aku bakal kaya raya. Bos, aku nggak kerja lagi. Cari orang lain aja. Kenapa sih Qian Shifu lagi pula ini udah mau waktunya anak-anak pulang sekolah dan makan siang? Anak-anak itu urusan apa sama aku cuma mau dapat uang di sini, tapi kamu malah bikin makanan. Sehat ini semurah ini, kamu mau aku makan angin. Aku cuma mau anak-anak makan sehat dan murah. Itu urusan apa sama aku? Aku kerja di sini bikin makanan. Murah ini bisa berkembang apa mimpiku? Ikut lomba masak. Buat masakan mewah. Jadi kayak Master Chef. Nggak ada waktu buat buang-buang waktu sama kamu. Itu kamu bisa bantu aku 2 hari lagi. Sampai aku nemu Shifu baru kamu pergi ya? Nggak bisa. Kalau gitu siang aja kamu bantu aku sampai siang. Hari ini siang ada orang penting mau inspeksi. Lihat. Iya Qian Shushu. Kamu bantu Fei Huan Jie Jie dong. Udah gangguin aja. Orang dari Dewan Sekolah mau inspeksi. Makanan favorit mereka tumis tomat telur bikinan kamu. Kalau kamu pergi, masalah makanan siswa ini sudah gagal. Gagal justru bagus. Kamu datang ke tokoku buat apa? Tentu saja untuk menjemput koki baruku. Pulangnya apa? Jujur saja aku sekarang resmi bergabung dengan restoran Hong Jie. Kamu terlalu tidak setia. Di saat kritis seperti ini menarik tangga, dan malah keseberang kamu tidak tahu. Dia adalah musuh Huan Jie, ya benar. Dulu saat kamu terjepit Huan Jie yang menampungmu.
Bahkan mengirimmu untuk belajar, memasak. Kamu pantaskah terhadap Huan Jie? Aku sudah menghabiskan 3 tahun di sini. Sudah cukup membalas budinya apa? Harus membuatku tinggal di sini seumur hidup. Benar, orang harus mengejar yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah kalian. Jangan menghalangi masa depan Master Qian. Baik Master Qian. Kalau kamu sudah memutuskannya, pergi saja. Semoga masa depanmu cerah. Pergi. Huan Jie. Aku punya nasihat untukmu. Baik hati jadi orang baik tidak ada gunanya. Di dunia ini, banyak menghasilkan uanglah yang penting. Dah Huan Jie si Qianjiu ini benar-benar tidak tahu diri ya. Setiap orang punya keinginan sendiri, biarkan saja. Kakak, aku mau makan telur orak-arik tomat. Anak-anak lapar, ayo cepat siapkan bahan masakannya. Baik kalau begitu dia. Dia baru saja kujemput di pinggir jalan. Cepat bawa dia ganti baju. Baik. Ayo. Aku suka menyanyi menari. Kakak, kamu suka apa? Baunya terlalu kuat. Ayo mandi dulu. Ayo. Tambah 10 porsi lagi. Banyak sekali. Iya, masih ada yang datang cepat. Oh, baik. Huan Jie lihat. Huan Jie, kamu juga kaget ya tadi? Aku juga hampir tidak mengenalinya. Ini. Apa yang terjadi? Aduh, Xiao Wang, cepat bantu dia istirahat di luar. Baik. Huan, ada apa? Kakak, kamu baik-baik saja. Terbakar parah sepertinya, tidak bisa lanjut masak. Aku akan keluar bilang ke anak-anak. Suruh mereka makan di tempat lain. Oke. Mana mereka? Mereka semua makan di sebelah. Apa? Ayo makan di tempat kami, diskon 60%. Minuman gratis. Silakan masuk. Mereka jelas-jelas ingin membunuh kita. Sudahlah, Xiao Wang. Kepala sekolah, tenang saja. Toko yang saya rekomendasikan ini, selain harganya murah, rasanya enak, kebersihannya juga terjaga. Bukan saya membual meskipun toko ini kecil. Setiap hari yang datang makan ramai sekali. Tidak antri tidak bisa. Ah Huan, ada apa? Kenapa hari ini sepi sekali? Maaf Pak San. Koki di toko kami sudah pergi. Tangan saya juga terbakar, tidak bisa masak. Apa hari ini, saya khusus mengundang kepala sekolah untuk survei dan memesan makanan di toko kalian. Bagaimana kamu? Di saat kritis malah gagal Pak San. Kamu di depan saya, mengatakan banyak hal baik tentang toko ini. Sekarang hasilnya seperti ini, kamu tidak mungkin menerima keuntungan dari mereka, ya ampun. Saya benar-benar tidak ada atau tidak kamu sendiri yang tahu. Maaf Pak San. Kamu ini aduh. Kepala sekolah, biar saya jelaskan. Bau apa yang harum sekali? Aduh, bau harum ini. Dari restoran kami. Toko kalian? Iya, lihatlah bisnis toko kami. Anak-anak sekitar suka makanan kami. Benarkah? Tapi dulu saya lihat toko kalian sepi. Aduh, jujur saja. Koki di toko mereka, sekarang di toko kami. Oh, begitu. Kepala sekolah, dengar-dengar. Hari ini khusus survei dan memesan makanan. Bagaimana kalau kalian lihat toko saya? Pasti puas. Benar, ayo kita lihat toko kalian. Ayo silakan masuk. Manajer San.
Ini, Kak Huan, lihatlah, dia sombong sekali. Yah, aku kenal Qianjiu masakannya. Tidak mungkin seenak ini. Anda benar juga, aromanya sepertinya berasal dari toko kita. Cepat periksa. Enak sekali, kami mau lagi. Tambah satu lagi. Enak sekali ya, kami mau lagi. Ini lebih enak dari masakan Paman Qian dulu. Kenapa si bodoh ini bisa masak di dapur? Wangi, sangat wangi, tadi aromanya seperti ini. Bagus sekali, Kak Huan, kali ini kita dapat harta karun. Kun, kamu hebat, Pak Kepala Sekolah, coba cicipi. Pasti Anda puas. Ya, saya akan mencoba. Memang enak, sebelumnya kamu bilang. Koki ini masaknya enak, saya tidak percaya. Hari ini mencoba memang seperti yang kamu bilang. Maaf, tadi saya tidak menyangka. Master Qian bekerja di sini. Saya pikir begini saja mulai sekarang. Setiap hari 2000 porsi makan siang siswa akan kami pesan dari toko kalian. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Dan saya juga merasa keahlianmu untuk ikut kompetisi Master Chef pasti tidak masalah. Oh benar? Terima kasih banyak. Saya sujud kepada Anda sudah. Dengarkan saya. Masakanmu memang enak, tapi dengan aroma tadi, sepertinya tidak sama. Tidak mungkin tidak baik, Kak Hong, tamu di toko. Semua pergi ke seberang apa? Saya lihat dulu. Kita juga lihat yuk, baik, ayo. Mama, aku lapar. Kenapa belum selesai? Sebentar lagi. Enak sekali, aku mau tambah satu mangkok lagi. Benar-benar ekonomis dan enak. Lebih enak dari yang pernah kumakan di Hotel Bintang 5. Aroma ini berasal dari dapur belakang. Katanya Kak Huan tadi hari ini tidak buka. Kalau begitu kita lihat saja, baik, dapur belakang tidak boleh masuk. Kenapa baunya begitu harum, dapur mereka kan sepi? Tidak mungkin ada yang lebih baik dari aku. Kenapa kalian berdua datang? Masakan ini, semua dia yang masak. Bagaimana, enak kan? Aku cium dulu. Sungguh wangi sekali. Aku coba lagi. Kamu ngapain sana, minggir. Kak Huan. Benar-benar istimewa. Yang tadi dimakan dibanding ini, langsung jadi sampah, hahaha. Tidak mungkin. Masakan orang bodoh gini, mana mungkin lebih enak dari aku. Chef Qian. Rasanya enak kan, Chef Qian? Gimana kalau Anda kembali saja, Anda belajar masak darinya? Masakan tomat telur gorengnya rasanya sangat enak. Diam kau, kamu tidak salah dong. Menyuruhku belajar masak dari orang bodoh. Orang bodoh, kamu siapa namanya? Namaku Kun. Suka nyanyi dan menari. Kalian lihat kan? Orang bodoh yang bahkan namanya sendiri tidak tahu. Masih belajar masak, siapa tahu suatu hari taruh pestisida di masakan juga tidak sadar. Qianjiu, perkataanmu keterlaluan. Apa yang dikatakan Chef Qian salah mengandalkan. Orang bodoh yang cuma bisa masak tomat telur goreng untuk bangkit. Itu mimpi di siang bolong. Benar, enak-enak. Tamu juga akan bosan tanpa aku. Restaurant kalian bukan APA. Kalian tunggu saja, tutup, ayo pergi. Aku lihat luka di tubuhnya, jelas-jelas akibat dipukuli dengan sengaja, tapi meski begitu, masih bisa masak makanan sena ini, sungguh tidak terbayang. Seberapa enaknya masakannya, dalam keadaan normal. Dia sungguh malang apa? Tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Ada sih ada, tapi lukanya parah. Untuk sembuh minimal butuh 1 juta. 1 juta? Aku ada ide. Apa caranya? Katanya Bos Su dari Zhenwei Lou.
Baru-baru ini, kena anoreksia keluarganya bilang. Siapa yang bisa menyembuhkan anoreksianya? Bisa dapat hadiah 1 juta. Bagus, masakan telur tomatnya enak banget. Mungkin bisa beneran sembuhin anoreksia Bos Su. Aku sekarang telepon dia, hubungin aja. Halo, ini Bos Su? Halo, Bos Su sedang tidak enak badan, sedang istirahat. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya ketemu seorang koki. Masakannya enak banget, mungkin aja dia bisa sembuhin anoreksia Bos Su. Oh ya? Malam ini suruh dia datang ke Villa Yunmu buat coba. Oke. Gimana? Jangan bilang saya nggak kasih kesempatan ya. Malam ini di Villa Yunwu harus manfaatin kesempatan ini. Oke, kita berangkat sekarang. Ayo main sama kakak, mau nggak? Buat masakan telur tomat yang paling jago. Main mau. Main hehehe. Bos Su masih nggak mau makan sama sekali? Sudah ganti-ganti setiap orang bilang. Jamin bisa sembuhin anoreksia Bos Su. Tapi semuanya nggak berguna. Xiao Liu tadi telepon sama siapa? Ada kabar Lin yang? Bukan Bos Su, ada yang bilang ada koki mungkin bisa sembuhin anoreksia Anda. Lin yang demi nyelamatin saya. Sampai sekarang masih nggak tahu kabarnya, mana ada niat buat makan. Tapi Anda sudah 3 hari nggak makan. Badan bisa tahan? Keluar. Nona masih nggak mau makan sama sekali? Gimana ini? Kalau ada apa-apa, gimana saya jelasin ke Nyonya tua? Fubo, jangan terlalu khawatir acara makan malam ini. Saya Odar undang 3 koki, terkenal di Zhongcheng Mirka Bisa sembuhin anoreksia Bos Su. Ya cuma bisa gini Lin yang ini. Dia pergi kemana ya? Ah, saya cari lagi deh. Ya. Villa Kabut. Sepertinya di sini ya. Nanti kalian harus tunjukkan yang terbaik ya. Kun pasti tunjukkan yang terbaik. Kalian berdua juga koki yang datang untuk memasak untuk nona saya ya? Iya, kamu mau makan kentut nggak? Jangan bercanda, iya adik saya ini. Agak kurang waras, maaf ya. Ikut saya. Sebenarnya saya tidak terlalu berharap pada masakan kalian. Yang penting bersih dan higienis. Tenang, pasti aman. Ini dapurnya, masuklah. Terima kasih. Halo, apa? Cepat ambil sayurnya, kita bukan. Asisten dapur kita datang khusus untuk memasak untuk Xiao Su. Kamu belajar dari master mana? Sekarang kerja di restoran mana? Apa kamu koki tingkat 1? Kakak saya di sebelah sekolah. Buka warung makan. Banyak yang suka sama kami. Latar belakang kayak gitu masih kalah sama saya. Lihat 3 orang itu, mereka adalah 3 koki terkenal di Jiangcheng yang ini dijuluki Raja Mi Jiangcheng. Master Xie masakan andalannya. Mie sup ikan sutra emas juara 3 kali berturut-turut di kompetisi mie. Yang ini Master Wu. Sup mutiara giok putih buatannya rasanya lezat. Setelah mencicipi semua memuji. Dijuluki Raja Sup Minjiang. Yang ini Master Li. Penguasaannya terhadap api sangat sempurna, masakan andalannya. Daging ganda renyah, kenyal dan lembut. Menjadi juri di beberapa kompetisi kuliner. Oh. Kalian dengar jelas tidak? Sudah dengar. Tapi kita datang khusus. Tapi apa tapi? Cepat ambil sayurnya. Kalian berbisik-bisik apa? Bahan pelengkap sudah siap belum? Segera selesai, cepat pergi. Gimana ini tidak ada kesempatan? Menunjukkan keahlian memasak, apa penyakitnya? Benar-benar tidak bisa disembuhkan ya? Mie sup ikan sutra emas selesai. Sup mutiara giok putih selesai. Daging ganda renyah selesai. Begitu cepat ya, ayo cepat hidangkan makanan. Oh iya? Tunggu aku di sini ya. Baiklah kakak.
Lin Yang. Kamu di mana sih? Apa ini wangi sekali, bau apa ini? Paman Fu, Ada apa dengan Nona? bau apa ini, sedang masak apa sebenarnya? Nona juga menciumnya kan, untuk menyembuhkan anoreksia Nona. Kami mengundang 3 koki terkenal dari Mingjiang. Benarkah aroma ini sangat mirip? Tidak bisa. Aku harus pergi melihat. Nona, tunggu aku Nona. Kekuatan 3 koki besar ini kamu sudah melihatnya. Sekarang tahu bedanya dengan mereka kan? Bau apa ini begitu harum? Iya. Zhajiangmian kamu yang membuatnya. Kakak silakan makan. Mie ini rasanya. Rasanya sangat mirip dengan buatan Raja Koki, bahkan lebih enak lagi. Siapa kamu sebenarnya? Nona, pelan-pelan jalanmu. Bau ini sepertinya datang dari dapur. Nona, kata-kata Anda ini. Masakan itu dibuat di dapur. Memiliki aroma wajar saja kan? Betul juga. Nona. Makanan sudah siap di ruang tamu, mari kita ke sana dulu. Baik. Selamat siang Nona Su. Bukan Lin Yang. Terima kasih atas kerja keras kalian. Nona Su, akhirnya Anda turun untuk makan. Saya sengaja mengundang 3 koki terkenal dari Mingjiang untuk Anda. Nona Su, ini buatan saya mie sup ikan emas. Ini buatan saya sup permata hijau giok putih. Dan ini buatan saya tumis ganda renyah. Mie ini. Ada apa dengan mie ini? Mienya kenyal dan lembut setiap helai. Memutuskan di mulut seperti ada musik yang dimainkan. Jika saya tidak salah, ini adalah Chef Shi yang terkenal sebagai Raja Pastri dari Mingjiang kan? Nona Su terlalu memuji. Nona Su, coba cicipi sup ini. Nona, silakan cicipi ini lagi. Kuahnya lezat dan menenangkan. Satu teguk saja langsung bikin badan segar. Bisa bikin kuah selezat ini mungkin cuma Master Wu, Raja Kuah Mingjiang. Benar ITU saya. Gorengan garing dan kenyal. Sangat lembut, penguasaan api yang sempurna. Sungguh luar biasa, pantas disebut Raja Goreng Mingjiang. Master Li. Ah, Su Zong terlalu memuji. Bagaimana Suzong malam ini saya atur dengan baik kan? 3 hidangan ini memang enak. Tapi baunya jelas berbeda dengan yang tadi. Tidak mungkin koki utama malam ini. Cuma mereka bertiga. Benar. Tidak, bukan bau dari 3 hidangan ini. Coba kalian cium. 3 hidangan ini memang harum. Tapi baunya berbeda dengan yang tadi. Bukan jenis yang sama. Benar juga bau yang tadi. Lebih kaya dan pekat dan agak familiar. Saya ingat. Itu bau mie jajang. Benar, itu bau mie jajang. Apakah ada yang bikin mie jajang hari ini? Tidak kalian bikin. Saya ahli bikin kuah. Sama sekali tidak bisa bikin mie benar. Kami bikin hidangan andalan kami masing-masing. Apakah kamu salah mencium? Tidak, pasti tidak. Enak, sungguh sangat enak, benar. Ini benar-benar mie ternak yang pernah saya makan. Enak-enak. Ternyata kamu si bodoh ini cukup jago juga. Benar, Kun-kun sungguh hebat. Kakak suka makan. Saya akan bikin setiap hari untuk kakak. Bagaimana dengan telur orak-arik tomat? Apakah puas? Suzong sudah mengundang 3 koki terkenal Mingjiang. Kami sama sekali tidak punya kesempatan untuk tampil. Oh begitu, tapi tidak apa-apa. Besok adalah kompetisi MasterChef. Asalkan bisa memenangkan juara akan ada. Hadiah 10 juta saya kasih kalian. 1 slot peserta. Benarkah? Baik, kami akan segera kembali. Kita punya harapan lagi, ayo ikut kakak. Tunggu Pak Su, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Nona, apa kamu salah? Ini dapur belakang.
Tidak ada koki utama lain, apa mungkin ini dibuat oleh asisten dapur? Omong kosong, masakan asisten dapur mana bisa disamakan dengan masakan 3 koki utama kami benar-benar. Tidak, aroma ini benar-benar berasal dari dapur belakang. Pasti ada ahli masak di dalam sana. Tunggu, hitung saya juga. Kok sepi? Tadi bilang pasti ada ahli masak di dalam, padahal koki terbaik di sini. Ya kami bertiga, Nona. Apa kamu salah? Tidak mungkin, aroma itu tidak mungkin, saya salah ingat. Nona. Benar, ini dia aromanya. Ini terlalu enak. Ah, masa sih berlebihan amat? Aku coba dulu. Gimana, enak banget? Ah, masa sih? Aroma ini benar-benar luar biasa. Tidak menyangka. Mie jajang biasa-biasa saja bisa dibuat seenak ini. Siapa yang membuatnya? Orang yang bisa membuat masakan seenak ini hanya satu. Apa mungkin? Benar, murid Raja Koki. Apa yang kemampuannya sudah melebihi Raja Koki? Murid Raja Koki barusan ada di sini. Benar, aku tidak akan pernah lupa aroma ini. Hanya dia yang bisa membuatnya. Besok adalah kompetisi Dewa Masak, jika kita bisa mengajaknya bertarung untuk kita, maka restoran Zenwei pasti menang. Lalu, apalagi yang kamu tunggu? Cepat cari orang itu. Ya. Akhirnya kalian kembali. Maaf membuatmu menunggu lama. Kalian berdua lari terlalu cepat. Aku hampir tidak bisa menyusul, kok kamu bisa sampai sini. Itu tidak penting, ku dengar besok kalian berdua akan ikut kompetisi Dewa Masak. Hitung aku juga dong. Siapa ini? Kami baru kenal di rumah Pak Su, benar-benar. Kami teman. Main yuk, main-main, hehe. Sudah, Kun-kun, kamu main sendiri dulu di samping. Kami masih ada hal penting yang harus dibicarakan. Mengganggu. Kun-kun, sini dulu. Ada apa, langsung saja bilang. Iya, kalau gitu saya langsung bilang ya. Dari yang saya tahu, kompetisi Master Chef kali ini akan diikuti banyak ahli, bahkan beberapa restoran. Untuk menang tidak segan mengeluarkan uang banyak untuk mendatangkan ahli top dari luar negeri. Kalau begitu, meskipun kita ikut, mungkin sulit untuk menang, iya. Lalu kita harus bagaimana? Anda bisa bilang begitu, pasti ada caranya kan? Saya punya satu ide, meskipun bukan solusi terbaik. Silakan. Saya pikir, hanya dengan satu hidangan telur orak-arik tomat, sulit untuk menghadapi para ahli. Satu-satunya cara adalah melalui waktu malam ini. Memberinya pelatihan khusus, membuatnya familiar dengan berbagai masakan. 1 malam. Benarkah Anda tidak bercandakan? Waktunya terlalu singkat. Apalagi dengan kemampuannya, bahkan orang normal pun tidak akan bisa. Saya sudah bilang ini adalah bukan solusi terbaik. Bisa belajar berapa banyak? Tergantung pada pemahamannya. Apa baunya enak sekali? Sepertinya baunya dari dapur. Tidak mungkin, dapur sudah kosong. Tidak, pasti dari dapur. Semua ini kamu yang masak. Kakak makan. Ikan kecil ini renyah di luar, lembut di dalam. Bisa merasakan kematangan gorengannya, tapi tetap menjaga kesegaran daging ikannya, enak sekali. Saya coba juga. Ayam daun lotus ini wangi empuk sampai tulangnya lepas. Ikan mas tahu ini rasanya kayak ikan dan tahu, tergabung dengan sempurna. Dan ini tahu sutra, setiap helai tahu ukurannya sama tipis seperti rambut. Keahlian mengirisnya mungkin sulit untuk menemukan yang sebanding di dunia ini. Hebat. Menu di sini mencakup goreng, tumis, kukus, rebus. Berbagai jenis masakan, benar-benar serba bisa.
Masih perlu pelatihan apalagi besok pasti menang. Bagus Kun-kun, penyakitmu bisa disembuhkan. Kakak senang, saya juga senang. Suzong. Kenapa baru datang ada kabar? Suzong, saya sudah menyuruh orang mencari kemana-mana tapi masih belum ada kabar. Linyang-linyang kalian tidak bisa menemukan murid Raja Masak juga tidak bisa menemukan. Apa gunanya kalian? Lalu Suzong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan restoran kita Zen Wei Lou? Apakah kita harus mengundurkan diri? Bukan, ini bukan milik Shen Weilou. Suzong, Zhang Dehai. kalian datang untuk mengikuti kompetisi Dewa Masak, apakah restoran kalian masih memiliki koki utama? Zhang Dehai, kamu berani muncul di hadapanku? Tidak takut aku melaporkanmu ke polisi dan menangkapmu? Benar, di mana sebenarnya Tuan Lin? Cepat serahkan dia padaku. Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Jangan menyiram air kotor ke arahku lagi pula. Kami sekarang sudah bergabung dengan kewarganegaraan negara pulau. Aku dan Haiga sekarang adalah orang negara pulau. Jika kamu menghukum kami tidak dekat Minai Bobkin. Perselisihan antara dua negara? API, kalian bahkan sudah bergabung dengan kewarganegaraan negara pulau? Apakah kalian sudah tidak punya malu sama sekali? Perkataanmu itu tidak benar. Manusia selalu ingin naik ke tempat yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, bisa bergabung dengan negara pulau. Itu adalah kehormatan bagi kami. Orang-orang Daxia yang lucu seperti mereka tidak akan mengerti. Kalian? Sudah, aku malas berdebat dengan kalian. Nanti di kompetisi Dewa Masak kalian tunggu saja untuk dikalahkan oleh koki negara pulau kami. Gui Tian-kun, silakan. Yoshi. Kalian. Pertandingan ini aku yang akan maju sendiri. Kita sudah sampai, Kun-kun. Hari ini harus berusaha sebaik mungkin, mengerti? Ya, berusaha nanti bisa makan permen. Hehe. Kalau menang kompetisi nanti ada uang untuk mengobati penyakitmu. Ayo. Ya. Selamat datang di kompetisi Dewa Masak yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Pertama-tama mari kita sambut dari Daxia. Dekan Akademi Kuliner, Hu Jingnan. Ketua Asosiasi Kuliner Daxia, Shen Feiyan. Dan dari luar negeri koki terkenal negara pulau, Ye Wan Xingzhiju. Dia sudah selama 10 tahun berturut-turut mendapatkan bintang 3 Michelin sebagai koki. Itu mereka, bukankah itu si Huan? Warung pinggir jalan seperti kalian pantas ikut kompetisi Dewa Masak seperti ini. Datang cuma buat numpang lari mereka, bahkan gak punya koki utama. Nggak mungkin mau menang cuma ngandelin si bodoh ini. Baiklah, kita lihat saja nanti. Sekarang mari kita mulai babak penyisihan. Item pertama yang akan kita lombakan adalah ayam. Maka kita akan mengambil ayam sebagai tema untuk membuat hidangan yang paling pas. Waktunya sebatang dupa. Kun-kun, kompetisi mau mulai, berhenti mainnya. Kun-kun. Nyuruh si bodoh ikut kompetisi. Nggak lucu banget. Wah, teknik pisau yang luar biasa, nggak nyangka. Teknik pisau Qianjiu sudah sehebat ini. Yang lebih hebat masih ada di belakang. Cara masak seperti ini, jangan-jangan dia mau bikin ayam 8 harta langit. Apa ini kan salah satu dari 10 hidangan tersulit di buku resep Raja Masak. Ayo Kun-kun, berhenti main, cepatlah. Sudah mulai. Terbanglah hehe. Pesawat besar lepas landas hehe. Panci mana? Panci saya kok hilang? Spatula saya mana? Kompor saya nggak bisa nyala. Untungnya saya sudah siap sebelumnya. Jadi pesaing berkurang beberapa. Wah, kalian ini koki apa? Panci aja nggak punya kamu. Saya protes, ini pertama kalinya terjadi di tempat ini.
Presiden Shen lihat peralatan masak sendiri saja. Gak disiapin ini sama aja kayak prajurit ke medan perang lupa bawa senjata protes ditolak. Benar Hu Jingnan koki yang baik. Harus bisa beradaptasi, harus bisa mengatasi kesulitan yang mungkin muncul kapan saja. Tapi waktu sebatang dupa hampir habis. Sudah ada peserta. Yang hampir menyelesaikan karyanya. Ayam iris bunga teratai selesai. Suzong semangat panci aja nggak punya. Ngapain ikut kompetisi kalah kayak gini nggak rela banget. Ambil saja jangan ganggu aku. Ayam goreng cabai ganda selesai. Ayam goreng kulit renyah dengan lada selesai. Ayam rebus kristal selesai. Ayam bao kian kun selesai. Kalian bahkan tidak punya panci, kenapa masih di sini? Cepat pulanglah, murid sekolah dasar sudah pulang. Makan siang dimulai. Apa yang mendesak, biarkan mereka tetap di sini. Lihatlah kami menerima penghargaan kalian. Tidak bisa membedakan garam dan gula, bagaimana bisa jadi koki? Tersingkir. Hidangan ini terlalu asam, hidangan ini seharusnya pakai kecap. Bukan cuka, tersingkir. Hidangan ayam goreng cabai ganda ini cukup bagus sayangnya. Piringnya dingin, hidangan ini yang dinikmati adalah waktunya. Hidangan panas bertemu piring dingin akan membuat suhu makanan mempengaruhi rasa, jadi kesimpulanku adalah tersingkir. Mengenai hidangan irisan ayam furong ini, teksturnya halus. Kaldu kental membuat orang merasakan kenangan tak terlupakan setelah mencicipinya. Ketiga juri itu akhirnya menyatakan Lulus. astaga, kontestan pertama yang lolos dari kompetisi God of Cooking telah muncul. Itu adalah hidangan furong chicken slice buatan koki Gui Tianhauer. Furong chicken slice. Pak Su, Anda mengalah. Sekarang mari kita pulang, masih ada waktu. Kau bermimpi. HMPH Pak Su menolak tawaran minuman enak dan memilih hukuman. Rumah makan berharga milik kalian akan segera bangkrut. Ketiga juri terhormat ini adalah ayam bao kian kun buatan kami, silakan dicicipi. Aku curang membuat begitu banyak orang tersingkir lebih awal. Kali ini kita pasti menang, kulit luarnya lembut. Mira pikahannya dangin ditiap. Isiannya melimpah, kuahnya kental. Apa? Mengapa masih ada tetapi? Waktu memasak tidak cukup, isi di dalamnya tidak sepenuhnya menyatu, hanya dapat bentuknya, tidak dapat intisarinya. Hanya tampak bagus dari luar, jadi ketiga juri. Jawaban terakhirnya adalah tidak lulus ini. Para juri, jika Qianjiu tidak lolos, maka di babak selanjutnya hanya akan ada satu peserta. Lalu apa yang mau diperebutkan? Iya, lalu bagaimana? Selama belum memenuhi kriteria kami, tidak ada yang bisa lolos. Sikap kami terhadap makanan adalah sangat berhati-hati. Jika dia di babak selanjutnya masih belum memenuhi kriteria kami, tetap tidak akan menang. Kami lebih memilih posisi dewa kuliner kali ini kosong, daripada diberikan kepada yang tidak layak dengar ya. Kalian sombong, apa kalian juga kalah kok? Sudah selesai, sudah selesai. Sudah selesai apanya, mereka bahkan tidak punya wajan. Apa ini? Jenius. Siapa bilang harus pakai wajan untuk masak? Telur kukus kulit jeruk. APA. Astaga, ini benar-benar tindakan jenius. Mengosongkan daging jeruk lalu memasukkan telur ke dalamnya. Memanfaatkan api untuk memanggang kulitnya, sehingga telur di dalamnya matang. Dalam keadaan tidak punya wajan, dia berpikir cepat dan menemukan cara masak tanpa wajan. Inilah yang selalu kami harapkan untuk dilihat. Sangat kreatif. Lalu bagaimana? Aku akui masakan mereka sangat kreatif. Tapi yang penting adalah rasanya enak atau tidak. Betul, kreatif apanya? Kalau masakannya tidak enak, semuanya percuma. Kan kamu belum mencoba, bagaimana tahu rasanya tidak enak? Cepat bawa ke juri untuk dicicipi. Baik-baik. Udangnya kenyal dan padat. Telurnya lembut dan segar. Dimakan bersama aroma udang, aroma telur dan sedikit aroma jeruk. Tiga rasa ini menyatu di mulut. Sungguh sempurna. Apa tidak mungkin? Ketiga juri ini keputusan akhirnya adalah
Lolos. Aku lolos, hei aku lolos. Aku lolos, hahaha. Apa ternyata dia ternyata tidak mati. Lin yang benar-benar kamu. Kamu tidak mati, sungguh bagus, akhirnya aku menemukanmu. Suzong, cepat lihat kalian ngapain. Kalian siapa dia? Suzong, lihat mereka, apa yang kalian mau lakukan. Jangan mendekat. Kun, kenapa denganmu? Huan Jie, dia kayaknya kerasukan. Benar-benar kamu. Aku akhirnya bertemu kamu lagi. Kamu datang pukul aku dong. Lin yang ada apa? Lin yang, lihat baik-baik. Dia kan istrimu istri. Ya, kalian baru tahu ya? Selama Lin yang hilang, Suzong kami sudah mencari dia lama. Kun. Mereka bilang benar ya? Kun gak tahu, Kun cuma mau kakak. Dengar nggak? Mereka bilang dia nggak kenal kalian-kalian. Otak Lin yang kayaknya pernah cedera parah. Dia nggak kenal kita. Kenapa bisa gini? Kalian orang Dacia mau berantem sampai kapan? Sampai kapan kalian takut kalah? Sengaja nunda waktu ya? Siapa takut sama kalian? Ayo adu skill kayaknya. Ada kejadian tak terduga tapi lomba kita harus lanjut. Biarkan dua pemenang terakhir melakukan pertarungan terakhir. Item lombanya adalah hati. Ini item lomba apa? Susah banget, nggak ngerti maksudnya apa. Jangan-jangan pakai jantung hewan buat masak. Gampang masak jeroan, kita orang Dacia jago. Enggak sesederhana itu. Yang kalian lihat cuma permukaan. Lalu harus gimana dong? Cepet lihat peserta dari negara pulau udah mulai, kayaknya dia udah dapat jawaban. Bahan dia ikan, tapi hati sama ikan nggak ada hubungannya juga ya. Bagus. Kayaknya peserta dari negara pulau ini pintar banget. Ngerti maksud soal ini. Betul, hati itu mewakili suatu keadaan. Lebih tepatnya, mewakili suatu tingkat kesadaran. Kalau mau bikin masakan yang beneran enak, harus pakai hati, cuma dengan sepenuh hati. Masuk ke dalam masakan baru bisa bikin masakan yang beneran enak. Peserta Guitian udah masuk. Keadaan flow lupa diri. Apapun yang terjadi di luar tidak bisa mempengaruhinya. Sepertinya aku mengerti, hanya masakan yang dibuat dengan hati yang memenuhi syarat soal. Benar, tapi soal ini terlihat terbuka. Ingin masuk ke dalam keadaan flow yang lupa diri sangat sulit. Kebanyakan koki seumur hidup tidak pernah bisa masuk ke dalam keadaan ini. Kalau begitu kita kalah dong. Ini Sepertinya aku melihat penjelasan kedua tentang hati, yaitu hati seperti anak kecil. hati anak kecil adalah yang paling murni dan tak bercela, dan juga yang paling tulus. Masakan yang dibuat dalam keadaan hati seperti ini, tingkatannya sangat tinggi, sulit dibayangkan. Bagus sekali, tidak disangka-sangka. Dia menemukan cara memasak yang paling cocok. Hah, trik kecil. Guitian tunjukkan pada mereka kehebatanmu. Wah, trik ini keren banget. Hari ini aku bisa melihat teknik yang begitu ajaib. Ikan api selesai. Hidangan ini dari segi warna, aroma, dan rasa, dari semua aspek sempurna tanpa celah. Ketika dimasukkan ke mulut bisa merasakan aroma bakar api di permukaan dan juga bisa merasakan kelembutan daging ikan di dalamnya, benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak bisa menemukan sedikit pun kekurangan. Sangat spektakuler. Juri yang terkenal ketat memberikan penilaian yang begitu tinggi, bisa dibayangkan seberapa sempurna hidangan ini.
Apakah kita akan kalah? Kalah dengan hidangan ini tidak memalukan. Peserta Lin yang ini sedang. Apakah hidangan ini? Hidangan yang hanya ada dalam legenda. Naga dan Phoenix. Apa tidak salah dengarkan peserta Lin yang membuat hidangan legendaris Naga dan Phoenix? Dia bisa membuat hidangan ini, ya ampun. Sangat sulit dipercaya. Apakah hidangan ini sangat hebat? Kalau begitu apakah kita punya harapan untuk menang? Bukan hanya hebat. Hidangan ini hanya ada dalam legenda. Dijuluki sebagai raja dari segala masakan. Bagus sekali, sekarang tinggal langkah terakhir. Akan selesai, sungguh membuat penasaran, ya ampun. Tidak menyangka ada kejutan seperti ini. Kompetisi MasterChef tahun ini benar-benar luar biasa. Bagaimana ini? Apa kita akan kalah? Kun, Lin Yang, kamu baik-baik saja. Kun, kamu baik-baik saja. Lin Yang. Sudah hancur, hidangan ini benar-benar gagal. Sungguh disayangkan, Ye Wan Xing Siju. Langkah terakhir dari Naga dan Phoenix. Gagal, tapi ini wajar karena hidangan yang hanya ada dalam legenda. Kukira akan melihat keajaiban terjadi. Ternyata di dunia ini tidak banyak keajaiban. Hahaha, bukankah ini terlalu percaya diri? Berani menantang hidangan legendaris. Bukankah ini mencari masalah? Lin Yang. Barusan kalian beruntung bisa lolos. Sekarang lihat bagaimana kalian menangis. Ya, berharap seorang bodoh bisa menang. Sungguh bodoh. Lin Yang, jangan menakutiku. Aku baru saja menemukanmu. Kamu tidak mati. Bagus sekali kamu tidak mati. Kamu tahu tidak? Aku sangat khawatir tentangmu. Lin Yang. Ini semua kesalahanmu sendiri. Su total pergi. Cepat pergi. Lin Yang. Buang dia. Jangan menangis. Baik, aku tidak menangis. Kamu baik-baik saja, sudah cukup. Kamu sudah baik. Ya, aku ingat semuanya. Kamu mau apa, hai kakak? Takut apa? Mereka pasti akan kalah. Guitian kita akan segera menjadi Master Chef baru, hahaha. Ya, nanti seluruh industri kuliner gedung ini akan menghormati kita. Sial, waktu hampir habis, sekarang harus membuat hidangan besar. Sudah terlambat. Dan setelah ledakan tadi, bahan yang tersisa tidak banyak lagi. Saat ini waktu dan bahan tidak mencukupi. Menurutku pertandingan ini sudah jelas hasilnya. Kupikir akan ada kejutan. Ternyata aku terlalu berharap. Meskipun Raja Masak datang, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Kami bicara padamu, kau dengar tidak? Mata terpejam pura-pura misterius. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Benarkah? Jangan terlalu senang dulu. Daging cincang dan daun bawang, bahan biasa ini bisa bikin apa-apa yang dia lakukan. Ya ampun, peserta Lin yang masih belum menyerah. Sepertinya dia akan bertahan sampai akhir. Bahan-bahan ini terlihat familiar. Apa dia akan membuat mie goreng saus kacang? Apa katamu? Mie goreng saus kacang selesai. Aromanya familiar. Apakah ini? Suzong, dia murid Raja Masak. Apa? Benar, memang dia.
Dia benar-benar murid Raja Masak. Tidak heran hanya murid Raja Masak yang bisa membuat masakan sena ini, murid Raja Masak pun tak apa. Hanya semangkuk mie goreng saus kacang. Aku tidak percaya dia bisa menang. Sekarang silakan para juri mencicipi. Hanya semangkuk mie goreng saus kacang. Mie ini. Mie ini bagaimana bicaralah. Baiklah, aku coba sendiri. Mie ini. Apa yang terjadi? Dua juri tidak bisa bicara. Apakah mie ini punya sihir khusus? Mie ini sangat lezat. Kau juga begitu enak atau tidak? Bicaralah. Semua bahan menyatu dengan sempurna. Sangat lezat. Aku belum pernah merasakan yang selezat ini. Mengapa aku harus mencicipi mie goreng saus kacang yang seenak ini? Aku tidak akan bisa makan lagi. Bagaimana ini? Aku tidak percaya. Kenapa? Kenapa kamu bisa membuat makanan yang begitu lezat? Kata, hati, selain berarti ketulusan dan fokus, juga memiliki makna lain yaitu hati yang sejati. Seorang koki memiliki hati yang sejati sebagai koki, begitu juga bahan makanan. Memiliki hati yang sejati sebagai bahan makanan. Hati yang sejati dari bahan makanan. Benar untuk membuat hidangan yang sempurna. Sekadar menggunakan hati saja tidak cukup, harus mengikuti. Sifat alami bahan makanan memunculkan rasa asli bahan tersebut. Sepertinya aku mengerti. Ambil contoh hidangan ikan panggang itu, karakteristik utama bahan tersebut adalah kesegarannya, tapi dengan cara dipanggang. Tidak bisa memaksimalkan makna kata, segar, itu jadi. Tidak bisa dikatakan mengikuti hati yang sejati bahan tersebut. Selain harus menggunakan hati sendiri, juga harus mengikuti hati bahan makanan. Hanya dengan dua hati yang menyatu, baru bisa memunculkan rasa asli sebuah hidangan. Pengetahuan yang begitu mendalam. Baru pertama kali aku lihat. Saya sangat terkesan. Sepertinya di hati semua orang sudah ada hasilnya. Baiklah para juri. Kami memilih mie jajang. Saya umumkan pemenang kompetisi MasterChef kali ini adalah Lin Yang. Kamu mau apa? Jangan macam-macam ya. Sekarang ini kan zaman hukum. Saya sungguh mengagumi keahlian masak Anda. Semoga Anda berkenan menerima saya sebagai murid. Kalian terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan. Silakan ikut kami. Ayo. Berhenti. Kalian pikir bisa kabur insiden di babak pertama? Itu ulah kalian bawa pergi. Ayo. Akhirnya penjahat dapat hukuman kita. Sebaiknya merayakannya. Benarkah siapa yang bilang padaku? Bukan murid MasterChef, siapa? Aku salah.